wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Zahra Yulisti, bisa dipanggil Indah, jurusan Pariwisata Syariah IAIN Batu Sangkar. Di sini Indah akan menganalisis metode penelitian atau skripsi Indah untuk melengkapi tugas UAS seminar proposal. Bagaimana cara Indah menganalisis suatu metode penelitian atau skripsi, yaitu menjelaskan bagaimana penelitian tersebut. Jadi di sini kan Indah akan menjelaskan apa saja latar belakang, tujuan, terus kenapa diambilnya metode penelitian ini. Jadi di sini judul metode penelitian Indah yaitu peran masyarakat dalam pengembangan objek wisata sekitar Danau Singkara, Ombilin, khususnya daerah Ombilin, Padang, Sumatera Barat. Yang pertama yang akan Indah bahas yaitu bab satunya yaitu latar belakang. Jadi di sini latar belakangnya Indah mengambil peran pariwisata itu sendiri. Jadi pariwisata itu adalah salah satu penggerak utama perekonomian global dengan tingkat perkembangan yang sangat cepat. Jadi pariwisata itu adalah salah satu penggerak perekonomian yang sangat berkembang pesat dan sangat banyak diminati oleh penduduk, baik itu penduduk Indonesia dalam negeri maupun di luar negeri mancanegara. Jadi pariwisata tahun ini sangat berkembang pesat karena pariwisata adalah salah satu daya tarik minat masyarakat untuk berwisata, karena berwisata itu adalah suatu hal yang sangat bagus karena untuk refreshing, untuk menyegarkan diri kita dari aktivitas kita di luar pariwisata seperti perkantoran dan banyak lain sebagainya. Jadi wisata atau pariwisata adalah sektor yang menjadi penting bagi wisatawan karena itu adalah salah satu bagaimana mereka hidupnya lebih nyaman dan refreshing. Jadi di sini mengambil pengertian itu. Terus di sini latar belakangnya juga Indah menyangkutkan dalam community based tourism atau CBT. Jadi Indah mengambil ini jadi CBT itu adalah suatu lembaga atau suatu organisasi yang berkembang dalam bidang pariwisata. Tetapi di sini CBT ini adalah suatu lembaga yang di sini berperan dalam bagaimana peran masyarakat atau bagaimana masyarakat sekitar, lingkungan atau budaya lokal aware terhadap pariwisata ini. Jadi kita memasukkan unsur CBT ke dalam latar belakang Indah. Terus di sini Indah juga mengambil kan sesuai dengan judul Indah tadi, yaitu tentang Danau Singkara, yaitu tentang peran masyarakat di sekitar Danau Singkara, khususnya daerah Danau Singkara. Jadi Indah memasukkan pengertian Danau Singkara. Danau Singkara itu adalah sebuah danau yang membentang dua kabupaten, yaitu Kabupaten Solo dan Tanah Datar, dan Sumatera Barat ini adalah danau terluas kedua di se-Sumatera. Nomor satunya yaitu Danau Toba. Jadi Danau Singkara lumayan luas dan banyak daya tariknya untuk pariwisata karena banyak salah satu keunikan, salah satu daya tarik orang dalam berwisata. Yang kedua yaitu identifikasi masalahnya. Di sini Indah mengambil identifikasinya yaitu rendahnya kepedulian masyarakat setempat dalam pengembangan objek wisata yang ada di sekitar Danau Singkara. Yang kedua yaitu kurangnya dana yang
dananya untuk mengelola tempat. Jadi identifikasi masalahnya yaitu kurangnya masyarakat itu kepeduliannya terhadap pengembangan wisata di sekitar, dan juga perekonomiannya juga kurang baik karena tidak aware terhadap apa yang menjadi pola pikirnya. Lalu maksudnya yaitu kurang peduli terhadap apa yang berkembang perekonomian saat ini. Jadi perekonomiannya kurang, peran pemerintah juga kurang. Setelah itu rumusan masalahnya. Bagaimana peran rumusan masalahnya? Yang pertama yaitu bagaimana peran masyarakat dalam pengembangan objek wisata di Nusantara, dan apa saja faktor pengembangan dari masyarakat untuk pengembangan objek wisata di Nusantara. Jadi di sini Ina juga akan menanyakan bagaimana peran dan apa faktor penghambatnya, kenapa mereka tidak berperan, kenapa mereka tidak aware, kenapa mereka tidak peduli gitu. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan. Di sini Ina mengambil tujuannya yaitu yang pertama yaitu untuk mengetahui peran masyarakat dalam pengembangan objek wisata di sekitar Danau Cengkara. Jadi Ina harus mengetahui apa peran masyarakat dalam pengembangan tersebut. Terlebih dahulu mengetahui perannya terlebih dahulu, apa saja peran yang telah dilakukannya. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penghambat sama dengan rumusan masalah tadi. Jadi sama-sama berkaitan. Jadi Ina ingin mengetahui faktor penghambat dari masing-masing mereka, kenapa mereka tidak kuat terhadap itu tadi. Terus selanjutnya keduanya yaitu kajian pustaka. Di sini landasan teorinya Ina mengambil pengertian dari judulnya tadi. Yang pertama adalah pengertian pariwisata itu sendiri yang sangat penting. Yang kedua, pengertian peran. Yang ketiga, pengertian masyarakat. Yang keempat, pengertian peran secara sosiologi. Terus pengertian objek dan daya tarik wisata. Nah, yang terakhir yaitu hambatan dalam peranan masyarakat. Jadi di sini kita perlu mengetahui pengertian atau landasan teori untuk mencari atau bagaimana bentuk dari peranan tersebut dan hambatan tersebut dan masyarakat tersebut. Jadi kita harus mengetahui itu. Jadi kita harus mengetahui itu. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Setelah itu bab 3, metode penelitiannya. Jadi yang pertama metode penelitian, di sini Ina mengambil jenis penelitian. Di sini Ina memakai jenis penelitiannya yaitu kualitatif, yaitu metode dengan wawancara atau analisis. Terus latar belakang dan penelitian. Latar belakangnya yaitu yang pertama Ina mungkin mengambil judulnya tadi yaitu objek wisata sekitar Danau Cengkara, Onggulin, Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Ramatan, Padang, Sumatera Barat, dengan mengambil data lapangan, pustaka, observasi serta wawancara. Selanjutnya yaitu sumber data. Ini kita mengambil sumber data. Yang pertama sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan datanya yang pertama itu observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga studi pustaka. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Kelas selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Humbert yang menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan juga secara terus-menerus hingga tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Jadi teknik analisis datanya dilakukan secara menyeluruh. Selanjutnya teknik penyaminan keabsahan.
Jadi di sini tekniknya itu harus sah dan harus real, bahwa teknik yang kita kumpulkan itu tuh sah dan itu tuh kita yang melakukannya sendiri. Di sini dikatakan bahwa data yang telah berhasil dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus dimisahkan keabsahan dan kebenarannya. Oleh karena itu perlu adanya keabsahan data. Keabsahan data adalah salah satu hal yang penting dalam penelitian kualitatif serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya yaitu kenapa Ina memilih judul ini untuk metode penelitiannya, karena peran masyarakat saat ini kurang terhadap objek-objek wisata di sekitar danau. Contohnya Ina lihat satu objek yang ada di sekitar pasar Ombilin, yaitu objek dermaga Ombilin. Yaitu dermaga Ombilin itu adalah salah satu objek wisata karena di situ menyediakan taman dan kita juga bisa menaikin seperti kapal jet atau semacamnya. Jadi itu adalah objek wisata, tapi orang di sekitarnya kurang berperan, atau maksudnya masyarakat di sekitarnya kurang berperan dalam, yang pertama dalam menjaga lingkungan, terus dalam pemeliharaan tempat tersebut, dalam kalau objek wisata itu dibuat oleh pemerintah, jadi masyarakat kita harus menjaganya, tapi ini tidak. Masyarakat hanya membiarkan pemuda-pemuda yang nongkrong, terus yang duduk-duduk di sana membuang sampah seenaknya, merusak tempat tersebut kayak bunganya atau semacamnya. Jadi orang-orang di sekitar itu kurang aware dan kurang berperan mereka terhadap objek wisata di sekitar dan sekarang. Terus kalau yang kedua contohnya itu seperti objek wisata tradisional. Di sini objek wisatanya dikelola oleh swasta. Jadi untuk lingkungannya mungkin bagus, tapi untuk masyarakat sekitarnya itu kurang aware karena mereka tidak memanfaatkan objek tersebut untuk mereka bisa berjualan di sekitarnya, karena mereka kurang aware dan hanya melihat yang sudah jadi aja. Seperti mereka, masyarakat sekitar danau ini seperti berjualan rumah makan, dan sekitarnya banyak jualan rumah makan dan oleh-oleh. Terutama mereka juga banyak berjualan itu saja. Jadi masyarakatnya kurang berperan dalam pengelolaan objek wisata, dalam melihat apakah itu menjadi perekonomian sangat penting untuk masa depan pariwisata, untuk orang lain berkunjung. Orang yang berkunjung kan menghasilkan perekonomian sangat bagus buat kita tentunya. Jadi disitulah Ina mengambil kenapa peran masyarakat itu sangat-sangat penting dan sangat berperan sekali dalam pengembangan objek wisata. Baiklah, itulah analisis kita tentang peran masyarakat